adik-adik di rumah. Shalom. Senang sekali hari ini Kak Gesti Dan Kak Anggi boleh menyapa adik-adik sekalian di rumah. Nah adik-adik, hari ini kita akan kembali beribadah sekolah minggu meskipun masih secara online dari rumah masing-masing. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi bersama Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak limpah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Allah Bapa Maha Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Meskipun masih dalam ibadah online saat ini, kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan tetap terjadi bagi kami semua di rumah kami masing-masing, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan penuh hikmat, dan firman yang akan kami dengar bersama boleh kami dengar dengan baik. Kami boleh membuka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan adik-adik di rumah mempersiapkan diri, boleh mengambil Alkitab, duduk dengan manis, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyi satu lagu, Firman Tuhan Ku Dengar. Membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, kita satu dalam doa dulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena mulai dari awal sampai pertengahan ibadah kami saat ini, Tuhan masih menuntun dan menyertai kami. Sekarang ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, untuk anak besarnya yang sudah pegang Alkitab, kita sama-sama membuka dari 1 Raja-Raja pasal 19. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Jadi bacaan firman Tuhan kita hari ini itu terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tema cerita kita hari ini yaitu berharap kepada Allah. Adik-adik di rumah masih ingat tidak cerita firman Tuhan kita minggu lalu? Cerita firman Tuhan kita minggu lalu itu bercerita tentang kemenangan Elia karena sudah membakar korban bakaran tanpa menyalakan api. Ternyata adik-adik pada saat itu ada seorang yang sangat tidak suka tentang untuk kemenangannya Elia ini. Dia adalah Isabel. Isabel ini siapa? Dia adalah istri Raja Ahab. Karena mengetahui itu semua, akhirnya Isabel menyuruh salah seorang anak buahnya ini untuk datang kepada Elia dan menyampaikan bahwa dia akan membalaskan dendam. Mendengar itu, ini Elia menjadi takut dan dia melarikan diri. Dia pergi ke sebuah tempat yang namanya Bersheba. Di sana dia berjalan ke sebuah padang gurun selama 1 hari lamanya. Sampai di padang gurun, ternyata di sana itu udaranya sangat panas, mataharinya terik sekali. Ini Elia yang tidak bawa makanan, minuman, jadi lapar dan haus. Pada saat itu Elia beristirahat di sebuah pohon yang bernama pohon arar. Dia duduk di bawah pohon itu karena sudah kecapean. Jalan jauh, tidak ada makanannya, tidak ada minumannya. Akhirnya Elia memilih untuk beristirahat di bawah pohon itu. Terus pada saat itu dia duduk, dia beristirahat, terus dia bilang kepada Tuhan,
saya sudah tidak tahan lagi. Elia berkata seperti itu. Pada saat setelah Elia mengatakan seperti itu, dia akhirnya beristirahat dan tertidur. Tidak lama ada tangan malaikat yang menyentuh Elia, terus dia bilang seperti ini, bangunlah dan makanlah. Mendengar itu akhirnya Elia ini terbangun dan dia lihat di sampingnya itu sudah ada sepiring roti sama air minum. Karena dia disuruh makan, akhirnya Elia ini memakan roti dan meminum air yang sudah disediakan. Tapi tidak sampai habis adik-adik karena Elia masih merasa lelah dan dia butuh istirahat. Akhirnya dia tidur kembali. Tidak lama setelah itu terdengar lagi suara malaikat yang bilang seperti ini, bangunlah dan makanlah. Akhirnya Elia bangun lagi, terus dia habiskan itu makanan yang ada di piringnya tadi, sisa roti dan air minumnya. Setelah dia makan itu adik-adik, ternyata betul kata malaikat itu, dia kembali punya tenaga, dia kembali segar. Akhirnya dia bisa melanjutkan perjalanannya selama 40 hari 40 malam lamanya ke Gunung Horeb. Sampai di Gunung Horeb, dia itu melihat sebuah gua. Dia masuk ke dalam gua, terus di dalam gua itu tiba-tiba terdengar suaranya Tuhan yang bertanya sama Elia seperti ini, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Mendengar itu, Elia menjawab seperti ini, aku bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan, Allah semesta alam. Ini Elia sudah bekerja sangat rajin, tapi kenapa ini Isabel dan suaminya Raja Ahab masih mau membunuhnya? Elia ini sangat ketakutan adik-adik. Dia melarikan diri karena ketakutan. Akhirnya Tuhan menyuruh Elia untuk keluar dari dalam gua itu, berdiri di atas gunung dan berdiri di atas gunung terus di hadapan Tuhan. Pada saat Elia keluar dari gua itu, tiba-tiba angin yang sangat keras datang, angin yang kencang datang. Jadi bukit-bukit di sekitarnya itu runtuh, batu-batunya jatuh, tapi Tuhan belum juga berbicara kepada Elia. Ini Elia masih sabar. Tidak lama sudah itu gempa datang. Pada saat gempa Elia berpikir, setelah gempa ini pasti Tuhan sudah berbicara kepada saya. Tapi ternyata dalam gempa itu juga tidak ada suara Tuhan. Akhirnya tidak lama setelah itu Elia melihat nyala api. Pikirnya Elia ini pasti Tuhan bakalan ada di saat itu. Dia bakalan berbicara kepada Elia. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan masih juga belum berbicara kepada Elia. Nah, setelah itu datang nih angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi datang, terus terdengar nih suara Tuhan yang bertanya kepada Elia kembali seperti ini. Hai Elia, apakah kerjamu di sini? Terus Elia ini menjawab, aku bekerja segiat-giatnya kepada Tuhan. Aku sudah rajin untuk bekerja kepada Tuhan, tapi kenapa ini Isabel dan suaminya Raja Ahab masih mau membunuh saya? Jadi Elia ini sangat ketakutan. Nah, terus sesudah itu Tuhan sudah mendengarkan keluhannya Elia. Tuhan kembali berfirman kepada Elia, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Nah, setelah mendengarkan perintah Tuhan itu, setelah mendengarkan tugas yang Tuhan berikan kepada Elia, dia kembali bersemangat. Padahal sebelumnya ini dia sangat ketakutan karena dia tahu dia akan dibunuh oleh Isabel. Tapi pada saat Tuhan memerintahkannya, dia kembali bersemangat dan kembali menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi melalui cerita kita hari ini, melalui Elia, adik-adik di rumah dan Kak Anggi juga, bahkan kita semua kembali diingatkan bahwa kita tidak boleh berhenti berharap kepada Tuhan. Karena maupun itu kita dalam kesulitan apapun, dalam ketakutan, dalam kesusahan, misalnya besok saya ada ulangan matematika, saya tidak tahu ini, berarti kita putus harapan dong. Yang Tuhan mau itu kita berharap sama Dia, tapi tidak lupa untuk selalu berdoa dan berusaha. Jadi Tuhan mau adik-adik di rumah, Kak Anggi dan kita semua untuk selalu berharap kepada Tuhan di tengah kesulitan apapun, karena kita percaya bahwa
Tuhan akan selalu hadir menolong kita semua. Demikianlah cerita firman Tuhan kita hari ini. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sesuai dengan pesan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu kita diajar untuk selalu berharap kepada Allah dalam kesulitan apapun itu, karena yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Sebagai tanda syukur, mari kita membawa persembahan syukur kita. Adik-adik boleh mengumpulkan persembahan di rumah, dan setelah itu boleh diberikan kepada orang tua untuk selanjutnya dibawa ke gereja. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Di rumah duduk yang tenang karena kita mau berdoa syafaat. Lipat tangannya, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Kami boleh bangun di pagi hari dan boleh mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini meskipun masih secara online. Tuhan terus tuntun dan sertai kami sehingga ke depannya kami boleh terus mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu kami dengan semangat. Ya Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini sedang dalam pendidikan. Semoga Tuhan selalu memberikan mereka kekuatan dan kesehatan dalam menjalani hari-harinya. Untuk anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga ke depannya mereka boleh memperoleh kesembuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu, berkati mereka dalam pekerjaannya, baik itu di tempat kerjanya maupun di rumah mereka masing-masing, berikan mereka kekuatan dan kesehatan. Untuk orang tua dari anak-anak sekolah minggu-Mu yang mungkin sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati mereka melalui makanan dan obat-obatan yang mereka konsumsi sehingga kelak mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan saja. Berkati juga para kakak-kakak pengasuh dimanapun mereka berada, baik itu dalam tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan selalu tuntun dan sertai mereka sehingga mereka boleh selalu bersemangat dalam melakukan pelayanan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami, semoga apa yang kami berikan boleh dipergunakan dengan baik dalam pelayanan kami di sekolah minggu ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tidak terasa saat ini kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Adik-adik di rumah jangan lupa ya, di akhir video nanti akan ada satu ayat hafalan. Adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk sekolah minggu dari rumah. Sampai bertemu kembali di ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi